Shalom semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Saya diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami ya Bapa, berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini ya Bapak, agar teman-teman hamba-Mu ini dan semua yang mengklik video ini mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, hanya ini doa yang ingin hamba-Mu sampaikan ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, di sini aku mengambil tema yaitu jangan takut akan masa depan. Di sini ada 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu pertajam kekuatanmu. Lihat apa yang ada di tanganmu, gali potensimu. Apa keahlianmu? Apa yang paling kamu bisa? Apa passion terbesarmu? Kalian mampu melakukan dengan konsisten dan siap bayar harga. Itu yang dinamakan passion, teman-teman. Sesuatu yang buat kamu nyaman, siap bayar harga, bahkan kamu bisa konsisten di situ. Temukan hal itu dan pertajam itu, teman-teman. Poin pertama yang saya bilang ini yaitu pertajam, yang mengartikan yaitu keahlian itu perlu diasah, harus belajar lebih lagi. Kalau gagal ya coba lagi, seperti itu. Lalu poin yang kedua yaitu andalkan Tuhan. Minta hikmat kepada Tuhan dan lihat jalan yang Tuhan buka. Saya percaya kalau sesuatu hal dari Tuhan untuk kita itu adalah penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan berbicara soal orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong kita dan melengkapi kita agar jalan bisa terbuka. Pada Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita takut akan masa depan, ayo kita semua andalkan Tuhan, teman-teman. Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan selalu diberkati, teman. Lalu poin yang ketiga, hidup takut akan Tuhan. Karena diberkati orang-orang yang hidup akan Tuhan, ya kan? Karena orang-orang yang hidup akan Tuhan itu pasti diberkati, teman-teman. Tuhan akan terlibat dalam setiap jalan hidup kita, asalkan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenarannya. Berkat itu bukan tujuan, teman-teman, tapi akibat. Dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai 9 berkata demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang keempat, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang keenam, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ayat yang ketujuh, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, hatiku teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Jangan mengejar berkat, karena berkat bukan tujuan, tapi akibat. Yang harus jadi tujuan yaitu pasti kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jaminan Tuhan pada Mazmur 112 ayat yang pertama sampai 9 ini adalah hidup kita pasti diberkati. Kita akan selalu hidup dalam pertolongan Tuhan. Dikatakan gelap terbitlah terang bagi orang yang benar. Hidup dalam damai sejahtera.
Dikatakan dalam firman Tuhan juga demikian, ia tidak akan goyah selama-lamanya, ia tidak takut pada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh, ia tidak takut. Lalu untuk sebagai penutup ayat yang terakhir yaitu pada Filipi 4 ayat 6 juga berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari semuanya teman-teman, seluruh keluarga besar SKP SKK, ubah rasa takut kalian akan masa depan jadi rasa bersyukur. Karena banyak rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhan yang terlaksana. Terima kasih. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat rahmat-Mu yang telah Kau berikan kepada hamba-Mu pada pagi hari ini, yang telah selesai menyampaikan renungan pada pagi hari ini ya Bapa. Berkati kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan renungan pada pagi hari ini, berikan kami hikmat, kecerdasan, kepandaian agar kami bisa mengerti apa yang telah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati agar renungan yang hamba-Mu sampaikan ini supaya bisa memberkati orang-orang yang melihat dan mendengarkan renungan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu hamba-Mu sudah berdoa, haleluya, amin.